Pernah kebayang nggak kalau media sosial itu sebenarnya mirip kayak api unggun di zaman dulu? Tempat orang kumpul, berbagi cerita, dan mewariskan nilai-nilai ke generasi berikutnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana caranya alat-alat digital modern justru jadi api unggun baru buat kita. Untuk berbagi dan melestarikan kisah-kisah budaya kita yang luar biasa berharga. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat dulu kondisi budaya kita yang lagi ada di persimpangan jalan. Terus, kita akan bahas soal paradoks digital, sesuatu yang unik banget. Lanjut, kita akan lihat gimana teknologi bisa jadi jembatan antar generasi, diikuti dengan contoh-contoh aksi pelestarian yang udah nyata terjadi, dan terakhir, kita akan simpulkan kenapa sih semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar kita semua paham konteksnya, budaya-budaya lokal kita itu sekarang lagi di bawah tekanan yang, wah gede banget. Yuk, kita lihat lebih dalam tantangannya. Nah, kutipan dari sumber yang kita bedah kali ini tuh bener-bener pas banget buat ngegambarin masalah utamanya. Ibaratnya, ada banjir konten global yang arusnya deras banget dan warisan lokal kita terancam ikut tersapu. Nah, ini dia nih, rintangan-rintangan yang harus dihadapi tradisi lokal kita. Mulai dari dominasi media global dan tren asing, nilai-nilai tradisional yang mulai melemah, sampai anak-anak muda yang mungkin udah kurang tertarik. Belum lagi, ada kesenjangan digital di mana para tetua adat kita kadang belum terlalu melek teknologi dan dokumentasi budaya yang masih kurang. Tapi, nah ini yang menarik, di tengah semua tantangan tadi, ada sebuah paradoks. Gimana kalau ternyata teknologi yang sering kita anggap sebagai ancaman justru bisa jadi solusinya? Kok bisa ya? Lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi banyak yang mikir media sosial itu ya bikin budaya kita luntur. Kita cuma jadi penonton pasif konten-konten dari luar. Tapi coba lihat sisi lainnya. Ternyata platform yang sama ini justru bisa jadi alat yang super powerful buat kita berkreasi, buat melestarikan budaya kita bareng-bareng, dan bahkan ngenalin ke seluruh dunia. Kuncinya itu ada di pergeseran ini. Kita nggak lagi cuma jadi konsumen pasif, tapi kita jadi prosumer. Apa tuh prosumer? Ya, produsen sekaligus konsumen. Jadi, siapa aja, termasuk kita semua, sekarang punya kekuatan buat jadi pencerita, buat budaya kita sendiri. Keren kan? Oke, jadi gimana caranya kita manfaatin kekuatan prosumer ini? Jawabannya ada di satu konsep yang penting banget, membangun jembatan. Tepatnya jembatan antar generasi. Bayangin di satu ujung jembatan, ada para tetua kita. Mereka lah penjaga memori budayanya. Kayak perpustakaan hidup yang nyimpen semua pengetahuan, nilai, dan tradisi asli. Nah, di ujung jembatan yang satunya lagi, ada anak-anak muda. Mereka ini yang jago digital, yang kreatif, yang ngerti gimana caranya mengemas cerita-cerita lama ini biar nyampe dan relevan buat audiens zaman sekarang. Dan diagram dari materi sumber kita ini nunjukin gimana dua kelompok ini bisa nyambung. Ini bukan kerja sendiri-sendiri ya, tapi ini sebuah proses kolaborasi yang saling terhubung jadi satu sistem yang utuh. Kerangka kerja tadi sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. 1. Para tetua berbagi memori mereka. 2. Dua generasi ini duduk bareng, diskusi buat ngebangun ceritanya. Dan yang ketiga, anak-anak muda pakai skill teknologi mereka buat bikin kontennya dan nyebarin secara online. Jadilah sebuah siklus pelestarian yang hidup dan terus berputar. Oke, teorinya kedengaran keren banget ya, tapi pertanyaannya beneran jalan gak sih di dunia nyata? Jawabannya jelas iya. Yuk kita lihat beberapa contoh keren dari berbagai daerah di Indonesia. Contoh pertama, musik tradisional Saronen dari Madura. Anak-anak muda di sana pakai Instagram dan YouTube buat ngenalin musik ini. Hasilnya, mereka dapat banyak banget penggemar baru dari dunia maya, jauh melampaui daerah asalnya. Lanjut ke Minahasa. Di sana mereka berjuang menyelamatkan bahasa kuno mereka dari kepunahan pakai, coba tebak, aplikasi digital. Ada kamus digital, naskah online. Ini bener-bener cara pelestarian yang kekinian banget. Dan ceritanya nggak berhenti di situ aja loh, masih banyak lagi. Ada budaya Simalungun yang didokumentasiin online, kesenian Nyajen yang dipromosikan ke anak muda lewat medsos, sampai warisan budaya Pekanbaru yang sekarang punya website sendiri. Bahkan di Semarang, situs-situs kuno Hindu-Buddha dilestarikan pakai teknologi scan 3D. Inovatif banget kan? Oke, setelah lihat semua contoh tadi, mungkin kita bertanya-tanya, jadi apa sih intinya? Kenapa semua ini penting banget? Jawaban utamanya, ini semua soal memperkuat identitas budaya kita.
Ini ngasih generasi muda kita akar yang kuat, pemahaman tentang siapa mereka, dan dari mana mereka berasal di tengah gempuran dunia global. Bahkan lebih dari sekedar identitas loh. Menurut sumbernya, ini bukan cuma soal menyelamatkan tradisi, tapi juga soal membangun karakter. Dengan terhubung lagi ke kearifan lokal, kita bisa membentuk generasi yang punya karakter kuat. Jadi intinya ini adalah jembatan. Jembatan antara tradisi dan modernitas. Tujuannya bukan buat mengawetkan budaya kayak barang di museum, tapi menjadikannya sesuatu yang hidup, yang terus tumbuh, dan relevan buat generasi-generasi selanjutnya. Nah, sebagai penutup, kita tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari budaya Anda sendiri, kira-kira cerita apa sih yang perlu banget diangkat dan diceritain di Api Unggun Digital zaman sekarang?